Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji kitab Anwarul Basair karya guru kita Syekh Muhammad Ahmad Sa'il Mahfud. Semoga walau qalilan, walau sedikit, semoga kita mendapat berkah ilmu beliau dunia dan akhirat, menambah wawasan kita meskipun sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas tentang keistimewaan fikih. Sekarang masih sama, tentang posisi fuqaha, ahlul fiqhi, para pakar fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Muhammad Ahmad Sa'il Mahfud mensyarahi kitab Ashbah wan Nadhair karya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum al-muluk la balil muluku tahta aqdamihim wa fi tasarifi aqwalihim wa aqlamihim. Wahum posisinya ahlul fiqhi, fuqaha. Al-muluku itu para raja. Jadi orang-orang ahli fikih, orang-orang yang betul-betul memahami, mendalami ilmu fikih itu adalah al-muluk, penguasa yang sesungguhnya. Labal al-muluku tahta aqdamihim. Tidak hanya sekedar raja, seorang kingdom, tapi juga raja-raja politik formal, para presiden, gubernur, bupati, wali kota, para menteri, itu mestinya tahta aqdamihim, harus di bawah kebijakannya, di bawah langkah-langkah atau kebijakan-kebijakannya. Bagaimana raja itu harus, bagaimana pemimpin-pemimpin formal kita, pemimpin-pemimpin politik kita di dalam membuat regulasi, merancang anggaran, alokasi program-program, harus dalam tahta aqdamihim, sesuai dengan kebijakan dari fuqaha, dari ulama-ulama fikih, dari agamawan. Tidak hanya itu, wa fi tasarifi aqwalihim, bagaimana para raja itu menggunakan kebijakan anggarannya harus sesuai dengan pernyataan, statement, bimbingan, arahan dari para ulama-ulama fikih. Wa aqlamihim, dan sesuai dengan ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama fikih, pena-pena yang sudah mereka goreskan dalam tinta-tinta emas keilmuan dalam kitab-kitab. Ini luar biasa ya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan memang harus begitu. Di dalam banyak kitab tafsir misalnya, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan penguasa di antara kamu. Itu kata ulil amri, banyak para ulama mengartikan al-ulama, para ulama, para ilmuwan. Al-Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir menggabungkan bahwa ulul amri fid din ya ulama.
penguasa dalam konteks agama adalah ulama, tapi ulul amri fi siyasa ya al-muluk. Penguasa dalam konteks politik formal, politik kenegaraan ya siapa yang memegang posisi puncak, presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri dan lain-lain, anggota DPR. Atau ada analisis menarik dari Mas Ulil Absar Abdallah ya dalam salah satu tulisan yang lama sekali, bahwa dulu yang namanya khalifah, yang namanya ulul amri, yang namanya amirul mukminin adalah sosok yang menggabungkan antara wilayatus siyasah wa wilayatud din, punya otoritas politik formal mengatur negara, juga punya otoritas keagamaan. Sebagaimana diwakili oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga diteruskan oleh Imam Hasan bin Ali. Tapi pasca dipegang oleh Muawiyah, dinasti Umayyah, itu khalifah hanya punya otoritas di bidang wilayah siyasah, kekuasaan politik saja, karena tidak punya kapasitas sebagai ulama, sebagai al-wilayah fid din. Oleh karena itu pemimpin yang ideal tentu pemimpin yang punya otoritas memegang kebijakan dan punya otoritas keagamaan. Karena itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tetapi ketika misalnya pemimpin-pemimpin politik kita sekarang ini tidak punya otoritas keagamaan, maka bagaimana mereka mendesain program, mendesain anggaran, mengalokasikan anggaran, harus selalu konsultasi, harus selalu di bawah bimbingan, arahan, kebijakan para fuqaha. Tentu kita husnudzon bahwa yang dimaksud Al-Imam As-Suyuti adalah betul-betul ulama. Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Ghazali membagi ada ulama dunya, ada ulama akhirah. Ada ulama dunya, ulama yang hanya berorientasi dunia, yang dikatakan ulama usu, ulama yang selalu wirawiri kepada penguasa dalam rangka jam'ul mal, mengumpulkan harta, dalam rangka hubbur riasah, mencintai kepemimpinan. Tapi juga ada ulama akhirah, ulama yang betul-betul mendedikasikan ilmunya untuk agama, untuk masyarakat, untuk kemanusiaan, berjuang untuk memberdayakan masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Nah, disinilah kita melihat posisinya guru kita ya, Syekhuna Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud, huwa min ulama'il akhirah, min ulama yang termasuk ulama yang punya otoritas keilmuan, moral yang luar biasa, yang menjadi rujukan penguasa di dalam mengambil kebijakan, yang menjadi konsultan para penguasa di dalam ya tasarruful tasarruf atau tasarruf al-aqwal, tasarruf ar-ra'iyah, bagaimana tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah, bagaimana tasarruf kebijakan anggaran penguasa itu harus tahta aqdamihim. Makna bahasanya tentu di bawah telapak kaki, maksudnya di bawah bimbingan, di bawah arahan, di bawah garis-garis kebenaran yang ditetapkan oleh fuqaha, ulama-ulama kita, ahli-ahli fikih kita. Tentu di sisi yang lain ini menjadi tanggung jawab
bagi ulama ya, supaya punya peran sentral, peran utama, tidak hanya peran very atau peran pinggiran. Ini sering disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita semua dijadikan Allah ummatan wasata, umat yang di tengah, umat yang khiyaran udulan, yang terpilih dan adil, yang punya sumber daya manusia yang berkualitas. Litakunu syuhada 'alan nas, dengan menjadi di tengah, di sentral itu kita akan bisa mengarahkan, membimbing manusia ke jalan yang benar sebagaimana garis-garis kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadi saksi bagi perjalanan kehidupan manusia. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sebagaimana seorang Rasulullah utusan Allah juga menjadi saksi, pelaku sejarah, bagaimana membangun peradaban mainstream yang religius, berkeadilan, berkemanusiaan dan berkeadaban. Wahum alladzina idzal tahammat al-harbu arizal imanu ila a'lamihim. Wahum fuqaha, orang yang ahli fikih. Alladzina itu orang-orang idzal tahammat al-harbu, ketika perang ini campuh, ketika genderang perang dan pertempuran itu terjadi, arizal imanu, maka pada mengungsi al imanu, iman, ila a'lamihim, pada simbol-simbol kebesaran, bendera-benderanya ulama, fuqaha. Wahum al-qawmu kullal qawm. Kita tahu bahwa perang itu jangan kita maknai secara fisikly ya. Jadi perang itu dalam arti tidak hanya mengangkat senjata sebagaimana era Nabi, era para sahabat Nabi. Perang juga kita bisa maknai dalam konteks sekarang ini ya, perang pemikiran, ghazwatul fikri. Jadi di era perang pemikiran ini juga ulama harus tampil sebagai tempat mengungsinya para manusia, tempat bertanya, tempat merujuknya manusia. Ketika terjadi perang akidah misalnya era sekarang ini, maka kita akan menolak siapa ulama kita. Ada Kiai Sahal Mahfud, ada Kiai Maimun Zubair, ada Kiai sekarang ini ada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ada Kiai Haji Miftahul Akhyar, ada Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun, ada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ada Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah. Adalah ulama-ulama kita yang selalu menemani kita, menjadi rujukan kita ketika akidah kita yang kita yakini kebenarannya ahli sunnah wal jamaah diserang oleh banyak pihak. Allah menurunkan ulama-ulama yang mempertahankan, menanggis dan memantapkan kebenaran. Kita punya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, kita punya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, kita punya Kiai Haji Mu'ad Thohir. Ini ulama-ulama kita. Ketika terjadi perang akidah, perang pemikiran, maka kepada mereka lah kita kembali.
Kita mengungsi kepada bendera mereka, kita mengungsi. Kita punya Ki Haji Afifuddin Muhajir. Kita punya ulama-ulama muda yang luar biasa. Ada Ki Haji Afifuddin Dimyati, Ki Haji Abdul Muqsid Ghazali, Ki Haji Abdul Ghaffar Razil, Ki Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum Mansur. Jadi perpaduan antara ulama-ulama muda, ulama-ulama sepuh ini menjadi benteng kita. Kita akan mengungsi kepada bendera-bendera mereka, kebesaran-kebesaran mereka. Kita gondel sarungi para kiai lewat jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wahum fuqaha itu al-qaumu kullal qaum. Mereka adalah representasi dari kaum, dari satu golongan, dari satu komunitas. Bahkan kullal qaum. Mbah Sahal memberikan tafsir qauluhu kullal qaum ay al-kamilun. Mereka adalah representasi sempurna bagi sebuah komunitas, sebuah kaum. Idza ftakhara kullu qabilin bi aqwamihim. Ketika masing-masing golongan kabilah itu merasa bangga terhadap komunitasnya, terhadap kaum-kaumnya. Idza ftakhara kullu qabilin bi aqwamihim. Ketika masing-masing kaum, masing-masing golongan berbangga-bangga dengan kaumnya sendiri, maka ulama adalah representasi yang objektif, representasi yang sesungguhnya al-kamilun dari komunitas itu. Masya Allah. Kita masih ingat ketika, ya kalau tidak salah 7 hari atau 40 hari wafatnya Ki Haji Maimun Zubair. Ki Haji Said Aqil Sirat misalnya menerangkan bahwa Mbah Maimun Zubair itu meskipun satu tapi representasi dari kaum, sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi ulama-ulama besar itu eksistensinya itu representasi dari satu golongan. Bagaimana pandangan-pandangannya, perilakunya menjadi rujukan, menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi ribuan bahkan jutaan umat manusia, sehingga dirinya adalah representasi dari al-qaum. Al-qaumu kullal qaum ayil kamilun, menjadi representasi sempurna bagi sebuah golongan, bagi suatu golongan. Masya Allah, ini luar biasa. Sehingga ketika kita membaca ya salah satu hadis Nabi, bahwa kita ini di akhir zaman disuruh mengikuti alaikum bisawadil a'zam. Kamu semua ini harus konsisten mengikuti golongan yang benar dan mayoritas, as-sawadul a'zam. Karena la tastami ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan mufakat pada kesesatan. Bagaimana ulama menafsirkan hadis Nabi alaikum bisawadil a'zam, kamu harus mengikuti golongan mayoritas yang benar, yang berada di jalan yang benar. Itu para ulama mengatakan bahwa as-sawadul a'zam ini tidak dilihat dari orang awamnya. Misalkan Nahdlatul Ulama ini tidak dilihat dari jumlahnya. Oh, jumlahnya ada 110 juta warganya. Tidak itu. As-sawadul a'zam itu yang dilihat bukan awamnya, bukan followersnya, bukan pengikutnya, bukan tabeknya, tetapi matbu'nya, imamnya, ulamanya. Jadi yang menjadi al-mi'yar, ukurannya as-sawadul a'zam adalah al-ulama, al-alimun, al-amilun, al-mukhlisun. Sepanjang ada ulama-ulama itu, maka namanya adalah as-sawadul a'zam, karena ulama adalah representasi dari al-qaumu kullal qaum.
ay al-kamiluna. Dahulunya Mbak Sahal, ay al-kamiluna. Artinya sempurna. Representasi dari sebuah golongan yang sempurna adalah ulamanya. Maka menjadi tanggung jawab semua pihak ya untuk kaderisasi ulama, melahirkan ulama-ulama yang menjadi penjaga gawang, penjaga khitoh kebenaran yang dalam hadis Nabi as-sawadul a'zam. Dan saya optimis Nahdlatul Ulama sepanjang sejarahnya akan selalu melahirkan ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat yang menjadi panutan kita semua, menjadi rujukan kita semua, menjadi marjek kita semua. Saya yakin ya, sepeninggal Kiai Maimun, Kiai Sahal, ada Gus Baha, ada Gus Qayyum, ada Gus Gus Yahya. Inilah kader-kader kita, kader-kader para ulama yang akan selalu berada di panggung keulamaan ya, menjadi representasi dari kaum itu sendiri. Wahum al qaumu kullal qaum. Fuqaha adalah kaum yang sempurna, artinya representasi dari satu golongan. Ini Masya Allah. Kalau kita baca kitab ta'lim misalnya, Masya Allah, tafaqqah fa innal fiqha afdhul qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Jadi fikih itu penuntun terbaik untuk kebenaran dan jalan keadilan. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang ahli fikih satu saja itu setan sulit untuk menggoda. Lebih mudah menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Wala faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang ahli fikih yang wirai, yang menjauhi yang haram dan syubhat, yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, asyadu ala syaitan, lebih berat setan menggodanya min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang yang hanya ahlul ibadah tetapi tidak ahli fikih, tidak ahli ilmu. Saya masih ingat al-maghfur lah Kiai Haji Abdul Nasir ya, Fatah